Penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anggota DPR Ahmad Sahroni oleh sekelompok orang tak dikenal di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta menjadi sorotan media internasional. Demonstrasi yang salah satunya menolak tunjangan rumah anggota DPR itu dinilai sebagai krisis politik terbesar di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 3 media internasional, AFP, Financial Times, dan The New York Times memberitakan peristiwa ini sebagai bagian dari rangkaian unjuk rasa yang meluas ke berbagai kota di Indonesia. AFP melalui artikel dengan judul Indonesian Finance Minister Home Looted as Protest Anger Grows menuliskan, rumah Sri Mulyani yang berlokasi di Tangerang Selatan dijarah oleh 2 gelombang kelompok tak dikenal pada Minggu, 31 Agustus 2025 dini hari. Artikel itu mengutip keterangan seorang tetangga Sri Mulyani yang menyebut ada 2 kelompok orang tak dikenal yang mendatangi rumah bendahara negara itu dan mengambil barang-barang di dalamnya. Berbagai barang yang diambil antara lain televisi, sistem audio, dan peralatan rumah tangga. Sri Mulyani diketahui tidak berada di lokasi ketika penjarahan terjadi. Selain penjarahan di rumah Sri Mulyani, AFP juga melaporkan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni yang dirusak oleh kelompok tak dikenal pada Sabtu 30 Agustus malam dengan sebuah mobil ikut hancur. Peristiwa serupa juga diberitakan media asal Inggris Financial Times melalui artikel yang berjudul Indonesian Finance Minister Home Looted as Unrest Spreads. Dalam artikel tersebut, Financial Times mengungkapkan serangan ke rumah Sahroni dipicu oleh ucapannya soal tuntutan reformasi parlemen. Sementara media Amerika Serikat The New York Times dalam artikelnya Indonesia's leader says he will bow to some protesters' demands after riots memberitakan penjarahan rumah Sahroni yang berlangsung brutal. Berbagai barang mewah seperti tas, jam tangan, televisi, bahkan bathtub ikut digondol oleh sekelompok orang tak dikenal. The New York Times mengaitkan aksi itu dengan amarah publik akibat naiknya biaya hidup, pengangguran, dan kasus meninggalnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas mobil rantis Brimob. Selain menyoroti peristiwanya, media asing juga menilai penjarahan rumah Sri Mulyani dan Ahmad Sahroni menjadi simbol jurang antara rakyat dan elit politik. Dalam kacamata internasional, gelombang protes ini bukan hanya soal tunjangan DPR, namun juga ekspresi kekecewaan rakyat atas kondisi ekonomi dan gaya hidup para pejabat. Media-media tersebut juga mengangkat respon Presiden Prabowo di tengah meluasnya kerusuhan. Financial Times mengutip pernyataan Prabowo dalam konferensi pers yang menyebut ada gejala tindakan mengarah kepada makar dan terorisme dalam demo yang terjadi. Dalam pernyataannya, Prabowo memerintahkan polisi dan tentara untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum maupun penjarahan rumah pejabat. The New York Times menyebut Prabowo juga berusaha meredam kemarahan publik dengan mengumumkan bahwa DPR setuju untuk memangkas sejumlah tunjangan termasuk biaya perjalanan ke luar negeri.